Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita random aja ya pembahasannya ya. Mengenai zuriyah Rasulullah ya, yang sekarang ini lagi viral ya, tentang orang-orang Ba'alwi ya. Orang-orang yang memiliki nasab kepada zuriyah Rasulullah itu dipersoalkan gitu ya. Dipersoalkan keabsahan nasabnya oleh seseorang lah intinya. Kalau bagi saya, kalau saya diminta tanggapannya tentang itu, saya cuma bilang gini aja sih. Sederhana aja. Kalau kita pengen dapat berkahnya Nabi Muhammad SAW, ya muliakan beliau, muliakan keluarganya, muliakan sahabatnya, ya kan? Dan muliakanlah keturunannya. Karena barang siapa menyakiti keturunan Rasulullah, maka menyakiti keluarganya Rasulullah, maka sama saja kita menyakiti Rasulullah SAW. Otomatis kita tidak dapat berkahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau saya sih itu aja, simple as that gitu. Terlepas dari nasabnya bersambung ke siapa, yang jelas kalau nasabnya bersambung pada Rasulullah Muhammad SAW, maka hormatilah. Kalau buat salah, maka tegurlah bil ma'rifah, bukan bil marah-marah, sebagaimana yang suka saya bilang, suka saya kampanyekan. Karena zuriyah Rasulullah itu adalah manusia biasa. Manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Ya. Tentu mereka diharapkan mencontohkan bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad SAW di era, di zaman sekarang ini, apalagi di Indonesia orang-orangnya pada matre ya, materialis, apa-apa bergantung dengan harta. Sesekali kita perlu menyimak kajian-kajian tauhid dan kajian-kajian ma'rifatullah oleh A.A. Gim misalkan, atau Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar. Kalau Anda di Bandung, ya sesekali mainlah ke tempat beliau di Darut Tauhid di Bandung. Saya baru beberapa hari yang lalu ikut kajian akbarnya A.A. Gim di Masjid Jami Bintaro Jaya beberapa waktu yang lalu. 7 tahun rasanya nggak ketemu, dan saya rasanya rindu ingin bertandang ke tempat beliau di Bandung, di DT. Itu di daerah, kalau saya nggak salah, Geger Kalong. Geger Kalong di Bandung Tea gitu. Mari. Tapi bukan itu sebenarnya pembahasan utama kita pada hari ini. Pembahasan kita sebenarnya ini random aja, tetapi akan bermuara pada satu tema. Kita menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, rasanya kita perlu kembali memahami apa itu yang artinya asyam. Perlu mengerti apa itu yang namanya asyam. Perlu mengenal apa itu yang namanya saum atau asyam. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bersambung sampai ayat ke 185. Bersambung sampai ayat 186. Allah katakan dalam Al-Quran surah Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Depannya aja Allah panggil kita dengan gelar yang mulia, wahai orang-orang yang beriman. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad maksudnya.
agar menjadikan kita ini adalah orang-orang atau umat-umat yang bertakwa gitu. Nah, apa sih artinya siam atau as-shaum itu atau puasa itu sendiri? Banyak yang mengartikan menahan. Nah, apa yang ditahan gitu loh? Nahan lapar, nahan aus, ya kan? Dari subuh sampai maghrib. Ya, beruntunglah kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia waktu puasanya memang fix, gak berubah-ubah. Karena kita cuma punya 2 musim. Antara paling cepat sekitaran 12 jam sampai paling lama 14 jam. Kita kebetulan kita di Jakarta, kita puasa sekitar kurang lebih 13,5 jam berpuasa Ramadan. Di Aceh, paling barat Indonesia, mereka berpuasa 14 jam lamanya. Paling barat dia. Biasanya maghrib mau dekat-dekat jam 7 malam, subuh kira-kira di jam 5 pagi. Lewat biasanya. Tergantung bulannya. Beda halnya dengan di wilayah yang memiliki 4 musim. Di negara-negara atau di wilayah yang memiliki 4 musim, biasanya kalau di sebelah utara, biasanya di musim dingin waktu puasanya relatif lebih singkat. Ya. Waktu buka puasanya cepat datangnya, waktu puasanya pun singkat, waktu nunggu sahurnya yang lama. Nunggu subuhnya yang lama. Ya kan? Karena siang harinya pendek kalau di musim dingin. Kalau musim panas, Anda bayangkan lebih lama dari Indonesia. Belasan jam lamanya. Karena siang harinya lebih panjang. Ada yang 16 jam, 17 jam, 18 jam, bahkan ada yang 22 jam. Bahkan ada yang 24 jam. Sampai-sampai disarankan untuk mengikuti waktu Makkah untuk berbuka puasa. Itu biasanya ada di Eropa. Kalau di musim panas itu yang lebih lama, ya. Kalau di Eropa yang sampai berpuluh-puluh, sampai di atas 16 jam. Anda bayangkan itu. Maka beruntunglah kita di Indonesia, kita waktu puasanya relatif singkat, ya. Ya sedang lah. Gitu. Tidak terlalu lama tapi tidak juga terlalu cepat. Coba bayangkan kalau di di tahun-tahun sebelumnya, puasa Ramadan di Eropa itu berlangsung lama banget. 15 jam ke atas. Ada yang 16 jam, ada yang 17 jam. Di kampung saya di Inggris bahkan ada yang pernah mencapai 20 jam. Kemudian turun 19 jam, turun lagi 18 jam puasa. Ada yang bahkan sampai 21 jam di Skandinavia, bahkan 22 jam. Begitu buka puasa langsung sahur. Jadi siang harinya lama banget, sampai-sampai disarankan mengikut waktu Makkah untuk berbuka puasa. Apakah boleh? Boleh, karena karena perbedaan waktunya tidak terlalu jauh. Apalagi yang di wilayah yang zona waktunya sama dengan Mekah, yang tidak ada perbedaan waktu dengan waktu Mekah. Itu malah lebih boleh lagi berbuka puasa mengikut waktu Mekah gitu. Jadi begitu. Nah, tapi alhamdulillah kita di Indonesia berpuasa, bersiam itu tidak terlalu lama. Tapi juga tidak terlalu cepat. Ya masih standar lah, 12 sampai 14 jam tergantung wilayah mana kita tinggal. Ya itu masih bisa dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Maka bersyukur kita. Gitu loh. Nah, sekarang asyam itu artinya apa?
Banyak yang mengatakan asyam atau as-shaum itu artinya menahan. Lalu apa yang ditahan? Pastinya bukan hanya lapar dan haus saja. Tidak hanya menahan makan dan minum aja. Tidak hanya menahan untuk tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore. Tapi yang ditahan itu banyak. Ada menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan emosi, menahan seksual, menahan, banyak yang ditahan. Jadi bulan Ramadan ini sering dikatakan orang bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Pelatihan bagaimana diri kita untuk lebih bersabar. Pelatihan bagaimana kita untuk lebih menahan marah, lebih menahan emosi, lebih menahan amarah, lebih menahan hawa nafsu, lebih menahan semuanya. Sampai nanti pada waktunya. Jadi bulan Ramadan ini adalah banyak orang mengatakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Ada juga banyak yang mengatakan bulan Ramadan, bulan Quran, Syahrul Quran. Ya. Ayat surah Al-Baqarah ayat 185 di situ disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an minal huda. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an minal huda. Hudal linnas minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk. Hudal linnas, bukan hudal lil muslimin, bukan hudal lil mu'minin, tapi hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Minal huda wal furqan, dan pembeda dari kitab suci yang lain. Jadi bulan Ramadan ini kemudian banyak orang yang bertadarus Quran, mengaji Quran, ya, membaca Quran, qiraah Quran, bertilawah Al-Quran. Banyak. Karena orang bilang bulan Ramadan itu Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kita disuruh memuliakan Al-Quran itu pada bulan Ramadan itu. Makanya beberapa masjid, alhamdulillah, masih ada yang memelihara sholat tarawih 1 malam 1 juz. Kenapa? Mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Baca Quran itu paling enak bukan pada saat kita di rumah, bukan pada saat kita di kantor, bukan pada saat kita di kamar tidur, bukan saat kita di sekolah, bukan saat kita di dormitori atau asrama, enggak. Baca Quran itu paling enak pada saat kita sholat justru. Karena di saat kita sholat itu kan pada diam semua kan, menyimak, mendengar bacaan Quran. Atau kita melantunkan bacaan Quran itu. Paling enak itu baca Quran pada saat sholat. Sebabnya apa? Nggak ada gangguan. Kita baca Quran di rumah, gangguan pasti ada. Kita baca Quran di kantor, gangguan pasti ada. Kita baca Quran di masjid pun gangguan pasti ada. Loh Pak, gangguan dari mana Pak? HP. Anak-anak berlarian ke sana kemari, atau anak-anak berisik, ya kan? Yang ketiga, suara-suara, misalkan suara kendaraan kah, suara ini, suara itu. Maka paling enak baca Quran itu pada saat sholat. 1 malam 1 juz, benikmat itu rasanya. Tapi kemudian disesuaikan, 1 malam 1 juznya. Kalau tahun kemarin Masjid Istiqlal itu
Satu malam satu juz itu dilanjut setelah sholat witir. 23 rakaat selesai, dilanjut lagi dalam format tadarus. Jadi satu malam kelar komplit satu juz. Sebab tidak memungkinkan juga satu malam satu juz seperti yang dilakukan di Masjidil Haram. Itu pun juga, mohon maaf, 3 tahun berturut-turut Masjidil Haram salat tarawih. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun salat tarawihnya dipangkas. Dari 20 rakaat dipotong jadi 10. Gitu peninggalan waktu zaman corona ya. Saya ingat banget itu, ya Allah. Waktu corona tuh, waktu pandemi virus corona tuh, Masjidil Haram kosong, Masjid Nabawi kosong ya. Tapi yang bisa sholat di Raudhah itu di Masjid Nabawi itu hanya imam, muazin, petugas masjid, petugas kesehatan ya, dan pengurus Masjid Nabawi itu. Karena memang sejak 2017 mihrab yang dipakai adalah mihrab Raudhah di Masjid Nabawi. Itu beruntung banget itu. Bukan lagi mihrab Utsmani yang ada di depannya Raudhah, tapi mihrab Nabawi yang ada di Raudhah. Kalau di Masjidil Haram pindah ke satu sisi di bagian dalam Masjidil Haram, imamnya sekarang mimpin sholat itu. Depan Ka'bah kosong, orang berebut. Depan Ka'bah kosong, yang biasanya orang berebut pengen sholat depan Ka'bah, kemudian jadi petugas-petugasnya yang salat di depan Ka'bah dan di lantai paling atas Masjidil Haram waktu corona itu. Anda bayang 10 rakaat, dilanjut lagi 10 rakaat berikutnya untuk khatmil Quran pada 10 malam terakhir di waktu tahajud. Tahajudnya dia juga paten 10 rakaat, tambah witir 3 jadi 13 rakaat. Tarawihnya yang berkurang jadi 10. Kalau itu mungkin gak common di Indonesia. Karena di Indonesia yang common itu 8 dan 20. Tambah 3 witir 11 dan 23. Tapi kita mau sholat tarawih 13 rakaat pun juga gak masalah. Yang penting niatnya. Yang penting kalau sholat sunnah tarawih itu dilakukan dengan kelipatan 2, kelipatan genap, sholat witir dalam kelipatan ganjil, ya, nggak masalah. Mau 8, mau 10, mau 20, ya, nggak apa-apa. Tapi tetap bisa satu malam satu juz. Itu yang malah saya seneng. Gitu loh, ketimbang yang ringkes-ringkes. Yang ringkes-ringkes tidak satu malam tidak satu juz, melainkan yang juz amma aja. Tetapi itu kita nggak ini dong. Jadi nggak ada effort untuk memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Memang waktunya lebih lama. Ya, biasanya kalau formatnya satu malam satu juz itu kelar 2 jam tambah witir. 2 jam atau 2 jam lewat sedikit. Saya pernah ikut sholat tarawih 23 rakaat di Masjid Istiqlal. Mulai jam 7 ada ceramah jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Tarawihnya mulai jam 8, kelar jam 9 atau paling enggak setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Masih bisa saya pulang naik kereta waktu itu. Satu malam satu panjang bacaannya. 23 rakaat. 20 tarawih tambah 3 witir. Kalau di sini kebanyakan kita melaksanakan 11 rakaat. 8 tarawih tambah 3 witir. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang terpenting kita sholat. Kita memuliakan Ramadan itu dengan melaksanakan sholat tarawih. Tapi yang aneh, yang weirdnya banget, ini terjadi. 10 malam pertama, 10 malam kedua, rame. 10 malam pertama rame.
10 malam pertengahan, 10 malam kedua mulai ada kemajuan softnya. 10 malam terakhir softnya makin maju, udah kayak hari biasa. Alhamdulillah. Iya, karena tergoda orang menyiapkan buat lebaran. Justru kalau kita pergi, mudah-mudahan saya doakan Anda mudah-mudahan saya doakan Anda teman-teman, dan Allah kasihkan rezeki, Allah kasihkan kemudahan untuk melaksanakan umrah nanti di bulan Ramadan, ya, biar merasakan bagaimana Ramadan itu di tanah suci di Makkah dan Madinah, ya. Saya doakan mudah-mudahan dapat kesempatan itu. Justru 10 hari pertama dan 10 hari dan malam kedua di Masjidil Haram sepinya nggak karuan. Baru 10 malam terakhir rame. Kenapa? Orang berlomba-lomba menjemput malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu tidak datang sendiri, dijemput. Dijemput malam Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya ada malam yang namanya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang disebut Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu dijemput. Kita gape dengan cara apa? Ya, kita memenuhi lah. 10 malam terakhir itu masjid penuh, masjid rame gitu loh. Kadang-kadang juga dilanjut dengan kegiatan qiyamul lail, salat tahajud bersama, sahur bersama, ya kan? Nah, dilanjut itu. Tapi qiyamul lail itikaf di masjid itu jangan juga ditafsirkan pindahin tempat tidur ke masjid, jangan juga begitu. Jangan juga begitu. Jangan juga begitu. Kadang-kadang saya ya ketawa dalam hati gitu loh, lihat 10 malam terakhir Ramadan orang bawa kasur, bawa tenda, bawa RV sekalian ke masjid. Ya tempat tidak, ya, janganlah. Jangan begitu juga. Jangan begitu juga. Gitu loh. Bermalam di masjid. Kalau ngantuk ya paling kita istirahat sebentar. Habis itu kita lanjut lagi dengan zikir, dengan ngaji, dengan banyak salat sunnah, banyak berdoa. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan pada qiyamul lail itu nanti. Jadi Ramadan itu banyak yang mengatakan Ramadan syahrul karim, syahrul mubarak, bulan penuh berkah, bulan penuh kemuliaan. Maka bulan penuh kemuliaan, mari kita muliakan bulan Ramadan itu biar kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Ramadan cuma tinggal 1 bulan lagi, ini bentar lagi bulan Rajab udah mau kelar. Nanti disambung dengan bulan Sya'ban, ya. Banyak-banyak kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, artinya ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kalau ditanya kapan 1 Ramadannya, nanti tunggu Kementerian Agama Republik Indonesia memutuskan dari sidang isbat itu. Walaupun sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa saya sampaikan lagi. Di Indonesia ini ada 2 metode yang digunakan untuk penentuan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, dan kapan 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Yang digunakan oleh 2 ormas Islam tertua dan terbesar di Indonesia. Yang pertama Muhammadiyah, dia menggunakan metode Ru'yatul Hisab. Ya, Ru'yatul Hisab itu artinya penghitungan. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, kalau bulan itu tidak terlihat, maka hitunglah. Dihitung dari perputaran bulan mengelilingi bumi. Kalau Muhammadiyah itu berdasarkan falakiyahnya,
ketika bulan baru sudah tinggi minimal satu derajat, di atas 1 derajat itu sudah dikatakan bulan baru dah datang. Kemiringan di atas 1 derajat dikatakan bulan baru telah datang. Kebetulan tahun 1445 Hijriah ini pengurus pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 dan 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh 10 April 2024. Berdasarkan penghitungan falakiyahnya Muhammadiyah. Lalu ada satu lagi, Nahdlatul Ulama, rumah kedua saya. Nahdlatul Ulama menggunakan metode Ru'yatul Hilal. Ini yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan mayoritas negara muslim sedunia. Ru'yatul Hilal artinya dilihat di penglihatan, observasi. Jadi kalau ngelihat bulan baru tuh bisa dengan mata telanjang atau bisa dengan bantuan teleskop. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah SAW, berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Berbukalah kamu ketika melihat bulan. Berlebaranlah kamu ketika melihat bulan. Sama-sama kuat ininya. Nah, kalau ru'yatul hilal, penglihatan bulan, maka harus diukur seberapa ininya biar dinyatakan terlihat. Dulu hilal atau bulan baru ketinggian minimum untuk bisa terlihat itu minimal 2 derajat. Lalu semenjak 2021 atau 2022 saya lupa, berubah lagi jadi ketinggian minimal 3 derajat. Ketinggian minimal 3 derajat, tingkat kemiringan atau elongasinya 6,4 derajat minimal untuk bisa dinyatakan terlihat atau sudah di atas ufuk gitu. Nah, inilah yang kemudian memicu harus diadakan sidang isbat nih. Sidang penentuan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal itu datang. Ya. Oleh Kementerian Agama yang memutuskan. Jadi dikumpulkan banyak ormas Islam yang juga pasti mengirim tim untuk melihat hilal itu. NU pun juga begitu. Punya tim pemantau hilal, mendampingi tim pemantau hilal dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nanti mereka disumpah untuk menyatakan apakah hilalnya terlihat atau tidak. Dikumpulkan laporan itu sampai ke meja Menteri Agama di Jakarta, ya, di ibu kota negara. Nanti baru kemudian disidangkan dan kemudian diputuskan dan diumumkan kepada masyarakat kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal itu akan digelar. Besar kemungkinan untuk tahun ini sidang isbat akan dilakukan pada hari Rabu 10 Maret pada hari, karena ini ke tahun kabisat ya. Kamis 10 Maret 2024 ya. Dan untuk penentuan 1 Ramadan itu, dan untuk penentuan 1 Syawalnya nanti tanggal 9 April 2024 baru akan dilakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Jadi mohon bersabar dulu. Tapi kalau prediksi saya, tahun ini ada kemungkinan kita berpuasa barengan dengan Muhammadiyah. Ada kemungkinan untuk 1 Syawalnya berbeda. Kita kemungkinan akan berlebaran pada tanggal 11 April 2024. Nggak masalah, membeda cuma 1 hari kok. Nggak terlalu jadi masalah itu. Itu cuma masalah furu aja itu. Nggak perlu ribut-ribut. Nggak perlu ribut-ribut itu. Karena kita sedang juga mengupayakan bagaimana kalender Hijriah umat Islam sedunia bisa satu gitu. Jadi ya itulah. Jadi ini ibaratnya test on the water ya. Gimana kita bisa bersabar menunggu datangnya 1 Ramadan 1445 Hijriah dan datangnya 1 Syawal 1445 Hijriah. Ini ibaratnya test on the water sebelum pelaksanaan puasa Ramadan itu. Gimana seberapa sabar kita menanti pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia mengenai kapan datangnya 1 Ramadan, kapan datangnya 1 Syawal 1445 Hijriah dalam kalender Miladiyah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain.